piece of cake. Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang tahu game Five Nights at Freddy's? Game ini sering kali nih dimainin oleh banyak streamer. Salah satunya ada Windah Basudara dan juga Miao. Pasti kalian juga sering kan nontonin mereka. Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Five Nights at Freddy's Movie. Film ini menceritakan seorang kakak yang terpaksa harus menjadi satpam di sebuah tempat di mana dia harus menjaga tempat tersebut dengan memantau semua CCTV yang ada di tempat itu. Nah, di tempat itu memiliki banyak boneka animatronik yang ternyata dihidupkan untuk mencari korban, yaitu anak-anak yang tiba-tiba menghilang dan akan dijadikan boneka selanjutnya. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan seorang satpam yang berusaha kabur dari ruangan CCTV lewat ventilasi, seolah ia sedang dikejar oleh sesuatu. Yang pada akhirnya satpam tersebut tertangkap, lalu diikat ke perangkat animatronik yang memutilasi wajahnya. Di sisi lain, satpam mall bernama Mike lagi bersiap-siap berangkat kerja. Tidak lupa membangunkan adiknya bernama Abby untuk sekolah. Lalu sesampainya Mike di tempat kerja, ia ditertawakan oleh rekannya yang membaca teori mimpi. Karena ada teori seseorang bisa aktif dalam mimpinya meskipun tertidur. Setelah itu Mike mengantri nih di toko es krim, di mana ia melihat seorang pria menculik bocil. Dengan cepat Mike menghentikan aksinya, yang ternyata pria tersebut adalah ayahnya si bocil. Akibat perbuatan Mike yang gegabah, ia memutuskan menemui Steve Raglan, si penasehat karir, yang langsung menyebut Mike Sinting sudah menghajar seorang ayah di depan anaknya. Sehingga daftar buruk riwayat pekerjaan Mike bertambah. Meskipun begitu, Mike memohon untuk dicarikan pekerjaan apapun. Di sini Steve menawarkannya sebagai satpam yang hanya berjaga di malam hari saja. Seketika Mike tolak. Walaupun begitu, Steve memberikan kartu namanya. Kemudian Mike pulang ke rumah nih dan menemukan surat peringatan dari dinas sosial. Ia pun membawanya masuk sambil menyapa Max, pengasuhnya Abby selagi Mike bekerja. Alasan inilah Mike menolak bekerja di shift malam. Lalu Mike menyuruh Abby makan malam, namun adiknya mau makan jika gambarnya selesai. Jadi Mike menunggunya sambil duduk di kasur, di mana Abby protes teman tidak kasat matanya diduduki, yang tentunya tidak Mike hiraukan. Setelah itu ia pergi tidur nih, yang sebelumnya minum obat, lalu menatap poster Nebraska hingga membuatnya bermimpi saat piknik bersama keluarganya di hutan, di mana Garrett adik laki-lakinya Mike bermain sendirian. Di situ Mike mau menemaninya, tapi justru teralihkan oleh hal lain. Hingga tiba-tiba mendengar suara mobil, yang ternyata mobil tersebut membawa Garrett, yang membuat Mike terkejut adiknya telah diculik. Lalu di pagi harinya Mike mendatangi konsultan anak karena Jen bibinya laporan kalau Abby mengalami gangguan psikologi, seperti menggambar seharian dan dapat berbicara dengan makhluk astral. Sedangkan Mike sebagai pengasuhnya justru berbuat kriminal tempo lalu, sehingga Jen tidak mempercayai Mike sebagai pengasuhnya Abby. Oleh karena itu, ia menyerahkan surat peralihan pengasuhan anak pada Mike supaya Abby aman bersamanya. Yang menurut Mike, bibinya itu hanya mengincar uang dari dinas sosial. Padahal menurut si konsultan, Abby senang menggambar. Karena cara itulah ia berkomunikasi. Apalagi selalu menggambar Mike. Jadi untuk mempertahankan adiknya, Mike harus memiliki pekerjaan. Sehingga ia menerima lowongan kerja dari Steve, yang saat itu juga Mike ditugaskan.
yaitu menjaga gedung yang dibangun pada tahun 80-an, di mana tempat tersebut dulunya terkenal di kalangan para bocil. Hingga suatu kejadian tempat itu harus ditutup. Namun pemiliknya masih mempertahankannya, padahal sering terjadi aksi pencurian dan pembobolan. Meskipun begitu, sistem keamanannya masih berfungsi. Hanya aliran listriknya yang suka mengalami gangguan. Jadi di situ Mike hanya perlu memantau lewat CCTV dan memastikan tidak ada orang lain yang masuk. Hopefully. Tiba-tiba Mike mendapatkan kaset video yang berisikan pelatihan menjadi satpam di Freddy Fazbear Pizzeria. Dimulai perkenalan nih tempat bermain yang menggunakan teknologi canggih, yaitu animatronik. Sebuah robot yang bisa berinteraksi, bahkan ada ikonnya. Tapi saat menunjukkan ikon tersebut, videonya rusak. Lalu videonya selesai, kemudian Mike membuka loker untuk mengambil rompi satpamnya dan langsung berkeliling mengecek sekitar. Di mana ia menemukan 3 animatronics. Apesnya di malam pertama bekerja, Mike ketiduran, lalu bermimpi lagi tentang adiknya yang diculik. Namun herannya ada 5 bocil yang melihat kejadian tersebut. Seketika Mike meminta mereka jadi saksi mata. Yang anehnya mereka hanya diam saja dan lari dari Mike. Dengan cepat Mike mengejar yang rambut pirang. Sialnya ia kesandung dan terbangun dari tidurnya, lalu pulang ke rumah, di mana tugasnya Max menjaga Abby selesai. Kemudian bersama kakaknya Jeff menemui Jen serta pengacaranya. Ternyata Max dibayar oleh Jen untuk mencari kesalahan Mike dalam menjaga Abby, yang mana Max tidak menemukannya. Meskipun begitu, Max meminta bayaran yang sudah disepakati. Sayangnya Jen tidak mau karena belum ada hasilnya. Jadi Max mengusulkan untuk menghancurkan tempat kerja Mike, asalkan Jen menaikkan bayarannya. Di situ Jen setuju nih. Di sisi lain Mike mengambil poster Nebraska di kamarnya. Tiba-tiba adiknya masuk sambil memakai rompinya karena ingin ikut ke tempat kerjanya Mike. Dengan paksaan Mike mengambil rompinya. Kemudian Mike berangkat ke tempat kerjanya. Yang sialnya di malam kedua ini Mike ketiduran lagi, lalu bermimpi hal yang sama seperti kemarin. Don't run. Hingga Mike terbangun oleh aliran listrik yang error, tapi ia bisa mengatasinya. Lalu melihat dari CCTV ada seorang polisi yang datang, yang ternyata polisi tersebut bernama Vanessa. Ia terkejut melihat tangan Mike berdarah, padahal Mike sendiri tidak menyadarinya. Jadi di situ Vanessa membantu mengobati Mike, sekaligus bercerita ia adalah polisi yang bertugas di wilayah ini dan semasa kecil Freddy's Pizza tempat kesukaannya. Selain itu ia tahu kesulitan yang menimpa satpam lain sebelum Mike, sehingga tidak ada satupun satpam yang bertahan lama apabila sudah bertemu dengan ikon Freddy's Pizza, yang mana Mike tidak mengetahuinya. Ditambah Vanessa bercerita pernah ada anak-anak yang hilang. Oleh karena itu tempat ini ditutup. Kemudian Vanessa menunjukkan 4 ikon animatronik, terdiri dari rubah bernama Foxy, kelinci bernama Bonnie, beruang bernama Freddy, dan ayam bernama Chica. Singkat cerita, menjelang pagi waktunya Mike pulang. Yang sebelumnya Vanessa memberikan saran agar Mike tidak terpengaruh sama tempat ini. Setelah itu Mike pulang. Bersamaan Jeff memberitahu adiknya kalau TKP sudah aman. Jadi ia bersama 2 rekannya Carl dan juga Hank melancarkan aksi mereka. Come on! Yang sayangnya Carl diserang oleh Chica dan Mr. Cupcake, yang mana Hank melihatnya, sedangkan Jeff lihat dari CCTV.
Terlihat Hank bersembunyi di dalam gudang. Seketika Jeff menghampirinya, yang ternyata Hank tewas di tangan Bonnie. Lalu Bonnie keluar dari gudang, membuat Jeff lari ketakutan. Ia pun bersembunyi di ruangan CCTV, di mana Jeff melihat Bonnie dan juga Chica mengirim Mr. Cupcake lewat ventilasi untuk menangkapnya. Sekuat tenaga Jeff menahannya. Hingga tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Lalu Jeff keluar, yang sayangnya ia tewas di tangan Foxy. Sementara Max yang tidak mendapatkan kabar dari kakaknya menyusul. Namun ia dihampiri oleh bocil yang menyuruh Max mengikutinya. Di sisi lain, Mike mencoba mengajak ngobrol adiknya, tapi tidak direspon. Meskipun begitu, Mike akan berusaha mempertahankan adiknya. Yang sayangnya, Abby tahu Mike menyimpan surat peralihan pengasuhan anak. Seketika Abby menolak jika diurusi ibunya. Di tengah perbincangan mereka, Vanessa datang. Ia jadi tahu Mike memiliki seorang adik, namun tujuannya ke sini ingin melaporkan kalau Freddy's Pizza telah dibobol. Ditambah Vanessa juga menemukan botol obat tidur milik Mike. Artinya Mike lalai dalam bertugas. Membuat Mike berterus terang ke Vanessa tentang adiknya yang diculik. Semenjak kejadian itu, ia selalu terbayang-bayang hingga terbawa mimpi. Bahkan mimpinya terus berulang. Jadi Mike meminum obat untuk membantunya. Selain itu, ia juga bercerita kehilangan orang tuanya secara bersamaan. Sehingga Mike hanya memiliki Abby seorang. Yang membuat Vanessa tersentuh, tapi ia harus lanjut bertugas dan meminta Max selalu waspada saat bekerja. Yang sayangnya di malam ketiga ini Max menghilang. Dengan terpaksa Mike membawa Abby ke tempat kerja. Tidak lupa menyuruh adiknya berjanji tidak kemana-mana selama ia di sana. Setelah itu mereka berdua terkejut nih melihat ruangan berantakan. Jadi Mike memastikan Abby tidur lebih dulu, baru membersihkan semua tempat. Setelah itu Mike ketiduran, sedangkan adiknya dipanggil oleh seseorang. Seketika Abby mengikuti suara tersebut. Sementara Mike di dalam mimpinya berhasil mengajak bicara si bocil pirang. Ia pun bertanya siapa penculik adiknya. Tapi anak tersebut minta imbalan yang tentunya Mike akan kabulkan. Sayangnya mimpi itu berakhir Mike terbangun dan tersadar adiknya tidak ada. Yang ternyata Abby lagi bermain bersama 4 animatronik, bahkan memperkenalkan mereka ke Mike. Seketika Mike curiga mereka semua ada yang mengendalikannya. Tapi Abby meyakinkan Mike kalau mereka hanya ingin bermain dan hanya ingin melihat gambar buatan Abby. Walaupun begitu, Mike mengajak adiknya pulang, yang sebelumnya Abby berpamitan dengan mereka. Lalu sesampainya di rumah, Mike mengecek gambarnya Abby yang ternyata mirip dengan 4 animatronik. Di situ Mike langsung bertanya pada adiknya. Dengan santainya Abby menjawab mereka adalah hantu. Membuat Mike percaya karena Abby juga menggambar saat terakhir Garrett diculik, yang mana si bocil pirang yang memberitahunya. Sayangnya Abby tidak tahu siapa pelakunya dan hanya mendengar cerita tentang kelinci kuning saja. Lalu di hari keempat Mike berangkat ke tempat kerja bersama Abby, di mana Vanessa sudah lebih dulu tiba. Membuat Mike curiga. Apalagi Vanessa bisa saja melihat Abby bermain-main dengan animatronik yang hidup, bahkan membantu mereka saat bermain kemah-kemahan. Hingga Vanessa menyadari ada sesuatu yang kurang. Jadi ia mengambilnya di gudang, di mana Mike menyusulnya dan penasaran dengan animatronik yang terbengkalai. Seketika Vanessa mencegahnya karena ada kunci pegas untuk mencegah animatronik dicuri. Membuat Mike terkesan Vanessa sangat mengetahui tempat ini. Sayangnya Vanessa tetap bungkam.
Begitu Mike bertanya siapa penculik Gareth, ia justru menyuruh Mike merelakannya. Setelah itu mereka kembali ke tempat Abby bermain, di mana Abby menyentuh gitar Bonnie. Seketika ia pingsan akibat tersengat listrik. Untungnya Abby baik-baik saja. Saat itu juga Vanessa menyuruh Mike membawa Abby pulang, sambil mengancamnya untuk tidak membawa Abby lagi ke sini, membuat Mike penasaran hingga menelpon Bibi Jane untuk merawat Abby. Yang tentunya Abby marah kakaknya meninggalkannya. Karena di malam kelima ini Mike mau mencari tahu lewat mimpinya. Yang anehnya mimpi kali ini ayah, ibu dan juga Gareth menyambutnya. Sweetheart, what's wrong? Yang ternyata si bocil pirang sengaja membuat mimpi indah seperti itu. Padahal Mike sadar Gareth telah tiada, dan ia hanya ingin tahu siapa pelakunya. Namun sayangnya si bocil hanya bisa mewujudkannya lewat mimpi indah, bahkan tetap meminta imbalannya yaitu Abby. Membuat Mike sadar kalau keinginannya salah. Tapi terlambat nih, si bocil serta pasukannya sudah mencari Abby. Sementara Mike akan dihabisi dengan animatronik. Untungnya ia berhasil meloloskan diri, lalu terkejut melihat ada mayat Max dan juga lainnya. Seketika Mike kabur, tapi pintunya dikunci dan ia tertangkap oleh Foxy. Di waktu yang sama di rumah Jane, kedatangan Freddy. Ia bersama si bocil pirang datang menjemput Abby untuk bermain, meninggalkan Bibi Jane yang terkapar. Seketika itu mereka bertiga pergi menaiki taksi. Di sisi lain Mike diselamatkan oleh Vanessa. Ia dibawa ke pos polisi. Di situ Mike bercerita kalau bocil hantu yang merasuki animatronik mengincarnya serta Abby, yang mana Vanessa tahu hal tersebut karena Abby mau dibuat seperti mereka. Yang saat ini Abby sampai di Freddy Pizza. Bersamaan Vanessa menceritakan kebenaran bahwa anak-anak sudah diculik oleh penjahat kejam sekaligus pintar, bahkan mampu mengelabui polisi dengan cara memutilasi anak-anak menggunakan animatronik. Lalu arwah mereka dikendalikan dan pelakunya adalah William Afton, yaitu ayahnya. Ia membuat Mike marah. Vanessa sudah tahu selama ini. Meskipun begitu, Vanessa memberitahu cara mengalahkan animatronik, yaitu menggunakan listrik. Sayangnya Vanessa tidak mau membantu Mike. Jadi Mike sendirian menyusup ke Freddy Pizza melalui ventilasi. Di mana ia melihat Abby dibawa oleh Chica. Sialah Mike harus mengatasi Bonnie dan juga Freddy dulu. Bersamaan Abby siap di animatronik, namun di waktu yang tepat Mike berusaha menghentikannya. Lalu mengajak Abby kabur hingga tidak sadar masih ada Mr. Cupcake. Ia pun langsung menyerang Mike. Di sini Mike menyuruh adiknya bersembunyi. Sayangnya si bocil pirang menyuruh Foxy mencari Abby. Sementara itu Mike yang berhasil lolos dari Mr. Cupcake mencari adiknya, tapi ia justru berpapasan dengan kelinci kuning. Lalu Mike diserang. Bersamaan Abby diselamatkan oleh Vanessa dari Foxy. Di waktu yang sama si kelinci kuning membangkitkan para animatroniknya. Ia senang mengetahui Mike serta kedua adiknya akan tewas di tangannya. Tapi si kelinci ingin lebih dulu menghabisi Mike. Untungnya segera dicegah oleh Vanessa. Di situ ia meminta ayahnya untuk berhenti, yang ternyata ia adalah William yang menyamar sebagai Steve. Dan sudah tahu latar belakang Mike, jadi meminta Vanessa untuk mengurusnya. Sayangnya di situ Vanessa tidak mampu sehingga William menusuknya. Bersamaan Mike tersadar kalau William lah yang mempengaruhi arwah para bocil lewat gambar. Jadi ia meminta adiknya untuk menggambar ulang saat William menghabisi mereka.
sehingga animatronik ciptaan William menyerang balik hingga kunci pegasnya aktif. Small you are, how worthless you are. Ia pun tercabik-cabik bersamaan Freddy's Pizza hancur. Syukurnya Mike dan juga Abby berhasil membawa Vanessa keluar dari sana. Namun sedihnya Vanessa belum juga sadar dari komanya. Walaupun begitu Mike mengucapkan terima kasih. Berkat dirinya ia dan juga adiknya selamat. Di akhir film Abby memberitahu kakaknya kalau merindukan arwah teman-temannya. Salah satunya si bocil pirang yang menghampiri William untuk terakhir kalinya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Five Nights at Freddy's. Gimana Sleeper, pada takut nggak nih kalian nonton film kali ini? Nah, coba absen dari kalian semua, apakah ada yang pernah mainin gamenya? Coba komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.